Terima kasih atas waktunya. Pertanyaan saya dua, Cak. Pertama, kita ini kan lagi musimnya menyebut nama khilafah gitu. Kira-kira dalam konteks kebangsaan, urgensi kita untuk apa? Menjadikan khilafah itu perlu apa tidak dalam konteks kebangsaan hari ini? Itu pertama. Kedua, kalau orang NU itu biasanya ini apa? Hubul waton minal iman gitu kira-kira. Cinta tanah air sebagian daripada iman. Pertanyaan saya di bulan Ramadan ini, kalau kita di jalan raya lalu ada lampu merah, lalu menerobos, puasanya batal tidak? Karena dasarnya itu kira-kira. Itu terima kasih dua hal itu. Salam dari Cilegon. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Istiadi. Yang perlu kami tanyakan yaitu ini pertanyaan buat Cak Nun. Apakah kepemimpinan di Indonesia itu geragas atau tidak? Karena kalau kita melihat sejarah nenek moyang kita itu nggak geragas. Misalnya kerajaan Majapahit itu ada kepala negara dan ada kepala pemerintahan. Mungkin dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan di sini, dalam agama sendiri itu yang terlahir duluan itu sistem dulu, apakah budaya terlebih dahulu? Nah, ketika kita dihadapkan dua itu, apa yang harus kita lebih kedepankan? Apakah budaya terlebih dahulu, apakah sistem terlebih dahulu? Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdul Hakim, saya dari Anyer. Saya yang pertama akan bertanya sama Cak Nun. Kelihatannya Cak Nun ini ngerokok gitu, gayanya kan seperti NU gitu loh. Gaya-gaya NU nggih. Nggih mboten. Gaya-gaya NU nggih. Nggih. Pertanyaan saya sih yang pertama, Cak Nun niki NU nopo dede ngoten kok. Nggih. NU tulen nopo NU pripun ngoten nggih. Guyon nggih, guyon. Pertanyaan yang terpentingnya ini loh, Pak. Innalillahi wa innalillahi rajiun ya. Dari Allah kembali ke Allah. Kenapa umat tidak memikirkan mati itu bukan kembali ke Allah, tapi semua berebut untuk surganya kan? Yang saya tanyakan, surga niku jaminannya Gusti Allah yang seperti apa? Nah, kan karena di situ ayatnya innalillahi, bukan kembali ke surga tapi kembali ke Gusti Allah. Matur sawas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Kak Nun. Saya minta diingatkan Mas Islamianto, nanti saya dijawab mulai terakhir, kemudian Masnya dan seterusnya nanti saya mau diingatkan. Gini Mas, NU tadi itu kan cara Mbah Hasyim memahami Islam. Terus orang yang bersepakat sama Mbah Hasyim menjadi NU. Nah, Mbah Dahlan punya cara yang lain. Jadi ada orang yang lihat kelapa dengan konsentrasi pada santannya, ada yang konsentrasi pada batoknya, ada yang konsentrasi pada sabutnya, kan begitu Mas. Kalau Anda tanya saya ini batok apa sabut apa santan, saya akan jawab aku kelapa. Jelas ya? Kan aku tidak memusuhi NU, aku kan menemani sama-sama tawasobil haqi atau tawasobil sober. Dan saya tiap hari ketemu orang NU, hampir tiap hari dengan Nahdliyin di mana-mana. Saya kira pertemuan saya dengan Nahdliyin ratusan kali lipat dibanding ketua PBNU ketemu dengan Nahdliyin. Ya, jadi kalau sekarang yang disebut saya NU atau tidak itu adalah identitasnya, saya ingin menanyakan kepada Anda, jangan melihat identitasnya, tapi melihat pekerjaannya dan amal dan aplikasi. Ya. Anda jangan ditanya, Mas kamu cinta nggak sama aku? Dek, jangan tanya aku cinta apa tidak, tapi tiap hari kamu merasakan enggak. Gitu ya Mas ya. Jadi kira jangan terlalu terpaku kepada nomenklatur atau simbolisme kata dan identitas, itu ya kira-kira ya. Kemudian soal surga, saya kira saya sependapat sama Anda. Tuhan itu memang menguji kita dengan mengiming-imingi surga. Padahal Anda kan tidak akan paham surga juga ya. Jadi mending daripada bingung soal surga, sudahlah ridho Allah aja. Asal Allah
menerima cinta kita, maka surga pasti akan menjadi bonus dari Allah untuk kita. Kalau kita mikirin surga sekarang dengan cara berpikir dunia kan bingung sendiri. Gitu kan, bingung sendiri. Nanti kalau Anda orang yang penuh maksiat, istri Anda orang yang solehah, terus nanti istri Anda masuk surga, Anda masuk neraka. Apakah istrimu kerasan di surga melihat engkau orang yang dicintainya itu latang-latang di neraka? Sama dengan Nabi Nuh kan tidak tega istrinya, anaknya kan masuk neraka. Jadi sudahlah, kita jangan terlalu menghitung-hitung surga. Mari kita hitung cinta Allah. Bentuknya terserah Allah nanti bagaimana. Itu loh. Iya Mas ya. Jadi saya kira saya setuju sama Anda, tapi saya kasih tambah satu bonus. Tolong cari pernyataan Kiai, jadi muridnya Mbah Hasim yang terakhir 2 tahun yang lalu masih ada. Yang murid langsung yaitu Mbah Mukhid Muzadi, kakak sulungnya Pak Hasim Muzadi. Itu murid langsungnya Mbah Hasim. Dan Anda lihat pernyataan beliau mengenai saya dan NU. Anda cari videonya, nanti bisa minta ke teman-teman Kiai Kanjeng. Karena Mbah Mukhid ini orang yang tidak mau ada orang bilang bahwa saya bukan NU. Pokoknya ada orang bilang Cak Nun bukan NU, tak tempeleng. Dia bilang gitu. Cak Nun itu NU itu ya Cak Nun itu. Cak Nun itu ya NU itu. Gitu malahan. Padahal saya tidak pernah jadi ketua ranting, tidak pernah jadi apapun. Jadi Mas ya, menurut saya sekalian jawab yang lain Mas, berpikir substansial lah. Jangan terlalu berpikir instrumental. Jadi Mas ya. Ya, sekarang kan banyak gula, pura-pura seperti gula padahal tidak manis kan gitu kan? Kan banyak sakarin-sakarin. Anda percaya kepada label gulanya ataukah percaya kepada manisnya? Nah, carilah manisnya, jangan terlalu terpesona kepada label-labelnya. Kan gitu. Kan setiap pilkada semua berlabel gula yang manis. Begitu jadi gubernur ternyata pahit pol gitu. Nah, kan gitu kan? Betul enggak ya? Oke. Jadi anak-anak muda mulai sekarang berpikir agak lebih sirri, jangan hanya jahri. Sirri itu artinya kamu mencari yang tidak kelihatan oleh panca indera, karena dia lebih substansial dan lebih qot'i kalau pakai istilah tadi. Gitu ya Dek ya? Oke, jangan khawatir. Terus Mas ini yang pertanyaannya tadi, itu jawabannya. Berpikirlah substansial, jangan instrumental, karena kapitalisme, sosialisme, komunisme itu semua don-donnya. Itu semua don-don. Bahkan kalau dalam Al-Quran, kiri itu tidak sama dengan kiri dalam ideologi internasional. Kalau Allah mengatakan la yastawi ashabun nari ashabul jannah, ashabul jannati humul faizun. Nah, kalau Quran begitu. Padahal di dalam ideologi komunisme aspirasinya kan terbalik. Yang komunisme itu yang pro rakyat. Terus yang kapitalisme itu yang berjuis kan gitu. Nah, itu tidak salah, Anda bayangkan seperti itu tidak salah juga. Itu kan bagian dari cintamu kepada Rasulullah. Dan tidak harus benar kok Mas hidup itu Mas. Asal outputnya baik. Betul nggak Mas? Sebenarnya Anda baca Quran agak keliru-keliru dikit jadinya tidak apa-apa asal kelakuanmu baik. Wong Sayyidina Bilal itu membunyikan shin itu tidak bisa. Kalau Anda berbahasa Arab kan ada sod, ada tha, ada sin, ada shin. Ya, itu harus detail. Tapi sekarang kan udah nggak segitu-gitu amat. Udah hampir sama aja. Dan menurut saya Allah nggak rewel-rewel amat. Yang penting outputmu itu meninggalkan faksa dan mungkar. Udah selesai, nggak ada masalah. Perkara kurang-kurang dikit, orang Jawa dari dulu ain, ngain. Asyhadu alla ilaha illallah. Itu kalau Jawa, bagaimana? Apa terus malaikat marah? Awas masuk neraka? Ya enggak lah. Ya enggak, malaikat kejem amat, ya enggak lah. Maksudnya la ilaha illallah. Maka Rasulullah ketika ditanya, ya Rasulullah kenapa Bilal engkau jadikan muadzin padahal dia tidak bisa mengucapkan shin. Dia hanya asyhadu ala kali. Seharusnya kan asyhadu alla ilaha illallah. Kan gitu seharusnya. Bilal enggak. Gitu dah. Terus Rasulullah jawabnya sangat bijaksana, sangat simpel dan sangat efektif. Gini loh Rek. Pokoknya kalau Bilal bilang sin itu maksudnya shin. Gitu aja kok ruwet kamu ya. Jangan udil-udil amat lah gitu. Jangan detail-detail amat seperti aduh enggak lah. Misalnya sholat menghadap Ka'bah, sebenarnya enggak bisa menghadap Ka'bah. Ka'bah di sana kok. Kalau Anda lihat bumi bulat, Ka'bah itu di sana. Jadi Anda sholatnya harus gini. Nah rukuknya kan susah. Gitu kan. Sebenarnya tidak ada yang persis, tidak ada. Yang harus persis adalah cintamu.
syukur ilmumu. Itu kan gitu Mas, kan itu. Kalau fisik materi tidak ada yang presisi bener, nggak ada Mas. Hampir semuanya dzonni gitu ya Mas ya. Itu oke. Kira-kira gitu ya Mas ya. Jadi menurut saya sosialisme itu bahan saja. Sekarang Rasulullah, apa betul dia merasa berjuis? Loh, Rasulullah kapan dia berjuis? Kapan dia berjuis? Dia cuman karyawannya Siti Khadijah. Dia cuma karyawan dan dia tidak pernah punya rekening bank. Tidak pernah mengakumulasi harta benda. Rasulullah itu gini, Rasulullah punya pakaian 3. Yang satu dipakai, yang satu disimpan, yang satu dicuci. Muter begitu dong. Kalau Anda mau sunnah Rasul, ya mestinya Anda bajunya cuma 3. Apalagi Rasulullah itu rumahnya 4,8 meter kali 4,62. Jadi Anda kalau bikin rumah tidak boleh lebih luas dari itu. Kalau lebih luas dari itu Anda menyinggung perasaannya Rasulullah. Gaya kamu, itu kan saya aja cuma 4,8 meter sama 4 lebarnya 4,62 kok rumahmu sampai seluas gini. Kan gitu. Umpamanya ya. Ya tapi enggak apa-apa juga. Sebenarnya itu kan semua dzon Mas. Yang penting mesra. Kalau Allah mencintai dan Anda mencintai Allah, maka transaksi menjadi tidak nomor 1. Allah sampai menyatakan, la tuhasibni wa la uhasibtu. Sudahlah, kamu jangan ngitung-ngitung rezeki saya, jangan ngitung-ngitung hukuman saya. Ikhlas saja kamu, cinta aja, maka aku juga tidak akan menghitung-hitung dosamu, menghitung-hitung pahala. Kan begitu. Itu pokoknya kalau saya cinta aja Mas, itu sama Allah cinta aja. Ya. Jadi jangan terlalu kiri kanan enggak apa-apa itu bahan enggak apa-apa, tapi ya boleh tapi ya enggak gitu-gitu amat. Termasuk yang desa tadi Mas. Desa. Ya itu kan metodologi sosial Mas, bagaimana bikin negara dan seterusnya, bagaimana mengelola perekonomian dan seterusnya. Kalau orang Jawa kan sudah jelas desa mawa coro, negara mawa toto. Jadi Anda sama dengan filosofi Jawa. Kenapa negara tidak tertata? Karena tidak menghormati desa. Bahkan desanya menjadi tidak toto sekarang. Padahal berdirinya negara yang punya tatanan yang tepat itu kalau Anda menghormati desa yang punya cara yang juga sudah tepat sejak lama. Nah, Indonesia kan tidak berangkat dari situ. Indonesia kan berdiri karena adopsi dari kebudayaan barat dan sistem barat. Tidak berangkat dari masa silam dan desa-desa kita sendiri. Nah, untuk itu kan Anda tidak bisa marah-marah. Ya sudah, hadirkan desa di kota gitu aja. Gitu loh Mas. Nah, soal kapitalisme Mas, Rasulullah bukan kapitalis. Yang disebut kapitalisme tidak sama dengan berdagang tidak apa-apa Mas. Yang disebut kapitalisme adalah ketika Anda menomorsatukan kapital. Dagang tidak apa-apa, cuman kalau dagang jadi agamamu, itu jadi kapitalis. Puncaknya adalah industri. Gitu loh Mas. Jadi kalau Anda berdagang baik, Rasulullah juga berdagang. Cuman jangan jadikan uang menjadi Tuhanmu, kan cuman gitu dok. Yang membedakan kapitalis dan bukan. Sekarang kan seluruh dunia, bahkan seluruh pelaksanaan demokrasi di Indonesia dan semua policy-policy dari presiden sampai menteri kan semua kapitalisme. Semua kan kapitalisme. Karena menomorsatukan harta benda. Nomor 1 kan soal kesejahteraan. Padahal di Pancasila tidak ada kata kesejahteraan. Yang ada di Pancasila adalah keadilan sosial. Keadilan sosial itu software. Kalau kesejahteraan hardware. Jadi kita ini anti Pancasila selama menjadi Indonesia. Aslinya begitu, gitu ya Mas ya. Oke. Kemudian khilafah, yang saya ingat ya, nanti yang lolos diingatkan. Khilafah. Anda berpikirnya substansial. Kapan kita tidak jadi khalifah? Kita tiap hari jadi khalifah. Ada padi kita tutu jadi beras, ada beras kita masak jadi nasi, itu namanya khilafah. Khilafah itu dalam skala yang sekecilnya agak gede dan ada skala negara. Dan Allah tidak mengharuskan skala negara juga. Negara juga tidak disarankan untuk ada. Rasulullah tidak pernah jadi pejabat. Di Madinah tidak ada negara, tidak ada sistem. Yang ada perjanjian antar segmen-segmen masyarakat. Untuk keamanan dan untuk perjanjian ekonomi dan sosial budaya. Tidak ada konstitusi negara di negeri Madinah. Tapi orang Islam di Indonesia, partai-partai tidak pernah belajar kepada piagam Madinah. Teman-teman sekalian, sehebat-hebat konstitusi dalam negara modern, itu yang bikin adalah kalangan intelektual. Yang bikin adalah orang yang merasa dirinya pinter. Tapi kalau piagam Madinah yang bikin bukan orang pinter, yang bikin adalah rakyat sendiri. Mengalami sesuatu, bentrok,
berunding, berjanji. Gitu loh Mas. Jadi piagam Madinah adalah piagam yang paling merupakan bukti demokrasi yang paling nyata dan paling tinggi dalam peradaban manusia. Gitu Mas. Jadi Anda khalifah tiap hari. Untuk skala Indonesia, yang tidak usah disebut khalifah misalnya gitu. Anda cinta itu nggak tiap hari ngomong I love you kok. Laksanakan aja tidur kalau malam, sayang, kamu pangku, kamu gendong, kamu banting, kamu teguk, kamu taruh di tali, segala macam gak karepmu. Itulah. Yang penting pelaksanaan cintanya, bukan nama cintanya. Karena ayam itu berkokok tanpa pernah dia menyadari dia sedang berkokok dan tidak pakai label aku berkokok loh, kan tidak pakai. Itu kan beda sama pilkada. Kalau pilkada kan merakyat dan nah gitu kan. Selalu pakai label, kluruk gak iso ngaku PT kan begitu. Gitu ya Mas ya. Jadi soal khalifah jangan pusing juga. Anda kan khalifah, tiap hari Anda khalifah. Terhadap kencingmu engkau mengkhalifai, terhadap beolmu engkau mengkhalifai, terhadap pakaianmu engkau mengkhalifai. You are khalifah, all of you. Jangankan khalifah, bahkan setiap orang adalah pemimpin menurut Al-Quran. Setiap orang adalah pemimpin. Khalifah itu kan tadbir Mas. Khalifah itu gini loh Mas. Khalifah itu artinya, Yun Sewu nih Pak Desmond. Kalau yang di depan kita tuh imam, depan namanya amam, orangnya imam. Kalau sini yamin, kalau ini yasir atau yusro. Kalau belakang khalf atau khalifah. Jadi khalifah adalah orang yang berjalan di belakangnya Nabi Muhammad. Nah Nabi Muhammad berjalan di belakangnya Allah. Loh, apa bisa Allah berjalan? Bukan. Allah maunya apa? Maunya Allah adalah innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Maka Rasulullah berjalan di belakang idenya Allah itu dalam penciptaan makhluk-makhluknya. Kita semua nguntit di belakangnya Kanjeng Nabi juga. Jadi kita khalifah karena kita nguntit. Kita ini ngikut di belakangnya. Jadi kata khalifah itu artinya orang yang nguntit perjalanannya Rasulullah. Di rumah tangga oke, di pertanian oke, di negara oke, monggo. Tapi tidak harus nama khalifah. Republik ini juga khilafah kok. Kerajaan juga khilafah. Benar atau salah, sukses tidak nanti dulu. Tapi semua itu khilafah. Itu loh Mas. Manajemen perusahaan itu ya khilafah. Angon wedhus ya khilafah. Semua khilafah. Khilafah itu adalah pengelolaan. That's all. Semua kan Anda kelola. Mbak-mbak ini mengelola tiap hari. Kalau jilbabnya begitu, bajunya begitu. Itu dikelola sama dia, estetikanya, betul enggak? Jadi gitu ya. Terus ada yang belum saya jawab. Kepemimpinan Indonesia gratis. Iya Mas, kita ini gini. Kita ini diajari oleh dunia global. Pinter banget kalau soal kerakusan. Pinter banget kalau soal maksiat, pinter banget kalau soal akumulasi, pinter banget kalau soal numpuk-numpuk harta, pinter banget kalau soal nyikat-nyikat, pinter untuk kedoliman dan untuk kerakusan. Tapi kita sangat bodoh untuk kebaikan, sangat bodoh untuk persatuan, sangat bodoh untuk ukhuwah. Nah, di sini mari kita utuhkan diri kita. Anda juga harus pinter untuk anak-anak milenial, karena tadi saya lihat kan apa yang harus Anda lakukan di tengah negara dan keadaan global yang seperti ini? Sederhana. Temukan apa yang Allah kehendaki pada dirimu. Kamu dikasih bakat apa? Kamu disuruh senang apa? Itu lakukan, kembangkan sampai kamu menjadi ahli betul. Kalau kamu sukanya nolong orang, nah sekarang kamu harus mencari hal-hal yang membuat kamu besok-besok bisa menolong orang. Maka harus mungkin kamu pintar berdagang apa segala macam. Temukan apa Anda bakatnya insinyur, apa bakatnya agronomi atau bakatnya gastronomi, terserah Anda. Temukan dirimu dan dalam waktu 5-10 tahun ini tekunlah, gigihlah untuk membangun kemampuanmu itu, ya. Sampai nanti Anda menjadi ahli, menjadi pakar dan tidak ada orang yang bisa menggantikan Anda. Kalau dia memerlukan X, Anda orangnya. Dia tidak bisa digantikan siapapun. Sudah, nanti nasibmu akan dengan sendirinya terbawa oleh itu. Jangan pusing sama keadaan negara. Oh, tidak ada negara juga tidak apa-apa. Kalau hidup sama Allah itu gampang. Kamu cuma disuruh bertanggung jawab atas dirimu dan keluargamu. Wes cukup. Bah, aku di negara, bandek kerajaan, bandek apa ae, yang penting saya dan keluarga saya beres. Gitu. Nah, bahwa Anda ngurusin negara, khutbul waton minal iman, itu sunnah. Karena ada batasan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kalau mampunya sekeluarga. Yang penting jangan lupa sedekah, jangan lupa nolongin orang. Syukur nolongin agak lebih luas kan gitu. Tapi yang baku, yang qat'i dari Allah adalah tanggung jawabmu dengan keluargamu. Itu toh. Gampang kalau sama Allah. Yang pusing ini Indonesia ini loh. Terlalu banyak biru yang ternyata hijau, terlalu banyak hijau yang ternyata merah.
Terlalu banyak merah yang ternyata putih. Gitu ya. Terlalu banyak putih yang sebenarnya juga bukan putih. Jadi kita kebingungan di Indonesia, tapi saya tidak bingung. Yang penting Anda tidak begitu. Dan saya melihat generasi milenial di Indonesia ini luar biasa, Mas. Luar biasa. Anda akan jadi pemimpin dunia. Yang sekarang umur 17, 18, sampai 30, itu Anda menjadi generasi yang luar biasa. Sekarang belum bisa ditampung, tapi Anda akan jadi luar biasa. Saya sangat percaya itu dan saya mohon izin kepada Allah, ya Allah, panjangkan umurku bersama Pak Desmond. Supaya aku bisa melihat anak-anakku ini nanti akan memimpin dunia dan menunjukkan bahwa Indonesia tidak bisa diremehkan siapapun. Indonesia tidak akan menjajah. Indonesia justru akan mencintai semua di dunia. Bahwa Islam itu ya rahmatan lil alamin, itu tidak perlu kita tonjol-tonjolkan. Maksud ada Islam rahmatan lil alamin, ada Islam yang tidak rahmatan lil alamin. Bagaimana sih? Ya kalau Islam ya rahmatan lil alamin. Wong memang dasar amanahnya itu. Wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Illa loh, ada kata illa. Kalau tidak rahmatan lil alamin berarti bukan Islam, kan begitu. Jadi kita jangan merasa bersalah dengan terorisme. Tidak ada hubungannya sama Islam. Terus kita jangan terus boten loh, kalau rahmatan lil alamin loh, tidak usah gitu-gitu sama pemerintah. Yang nggak rahmatan lil alamin kamu kok. Saya rahmatan lil alamin dari dulu. Siapa yang tidak saya tampung di acara saya? Mau Gerindra, mau Golkar, mau PDIP, mau Preman, mau Jen, mau siapa, semua datang ke sini. Pak Desmond, dan panggung kita panggung yang sangat pendek. Sehingga kalau saya salah, saya berdosa, saya menyakiti orang, Anda langsung bisa bertindak kepada saya. Kan begitu? Itu sebabnya panggung kita pendek. Supaya saya bertanggung jawab kepada Anda. Saya hanya akan bikin yang baik dan nikmat untuk Anda. Kan gitu kan? Nah, Anda lihat, kebanyakan panggung kan tinggi-tinggi. Sehingga kalau dia melakukan apapun, yang sana tidak bisa bertindak. Itu membuat para pengisi panggung tidak pernah mengembangkan tanggung jawab sosialnya. Karena dia berbuat apapun, dia tidak mendapat akibatnya. Saya menabrak akibatnya. Bahkan di Ma'ian tidak ada keamanan. Kalau sampai ada yang gimana-gimana, saya yang tanggung jawab. Tapi barang siapa datang ke sini, itu bukan karena saya, tapi karena Allah yang memberimu hidayah untuk datang ke sini. Dan Anda pasti saling mencintai satu sama lain. Dan saya sangat percaya itu, dan sudah berlaku mulai hari ini surat Al-Ma'idah 54. Karena 51-nya sudah tahun kemarin. Ini Mas ya. Oke. Assalamualaikum, selamat datang di Pewaling Ma'iyah. Berikut ini adalah video sinau bareng tahun 2018. Dan sebatas yang dapat kami tangkap, kurang lebih berikut ini ulasan, rangkuman, atau pointernya. Poin yang pertama, garis besar dari video ini adalah respon jawaban dari Mbah Nun kepada para penanya. Penanya pertama menanyakan mengenai fenomena khilafah yang sedang viral akhir-akhir ini. Sebenarnya urgensinya apa terhadap negara ini? Kemudian pertanyaan kedua, jika mengacu kepada hubul waton minal iman, maka apa hukumnya menerobos lampu merah saat bulan Ramadan? Dan kurang lebih respon jawaban yang Mbah Nun tawarkan intinya adalah jangan berpikir substansial, karena kita tidak pernah tidak menjadi khilafah, bahkan kita diciptakan untuk menjadi khilafah. Khilafah itu tidak sama dengan HTI. Khilafah itu tidak berarti mendirikan negara Islam, tapi khilafah itu substansinya sangat luas. Contohnya, kita bekerja dengan jujur itu juga khilafah. Kita sayang kepada anak istri itu juga khilafah. Bahkan setiap kita adalah khilafah atas diri kita masing-masing. Jadi intinya, kita itu sudah khilafah sejak dulu. Maka jika ada yang berpikir khilafah itu harus mengganti konstitusi negara, maka dia berpikirnya masih instrumental, belum berpikir substansial. Selanjutnya, penanya kedua menanyakan perihal
Sudut pandang Mbah Nun mengenai kepemimpinan di Indonesia ini rakus apa tidak? Dan kurang lebih berikut ini respon jawaban yang Mbah Nun tawarkan, intinya adalah iya, rakus. Dan itu karena dunia sekarang memang dididik untuk menjadi rakus dan kapitalis, maka akhirnya hasil yang terjadi adalah kerakusan-kerakusan. Tapi yang penting kita sadari itu dan kita tidak ikut terseret, maka itu sudah cukup. Selanjutnya, penanya ketiga menanyakan perihal lebih dulu mana, sistem atau budaya, dan mana yang harus dikedepankan, budaya atau sistem. Dan kurang lebih berikut ini respon jawaban yang Mbah Nun tawarkan. Garis besarnya intinya adalah itu karena negara tidak menghormati desa, padahal desa jauh lebih tua dari negara ini. Tapi negara tidak mau belajar kepada desa. Maka jangan heran jika akhirnya rancu dan membingungkan. Padahal seharusnya negara berangkatnya dari desa, dari masa silamnya, bukan justru dari sistem adopsi dari luar. Selanjutnya, penanya terakhir menanyakan perihal apakah Mbah Nun NU atau apa? Pasalnya, Mbah Nun merokok dan rokok identik dengan Kiai NU. Kemudian pertanyaan kedua adalah mengapa orang-orang mengejar surga, semua ingin kembali ke surga, bukan ingin kembali ke Allah? Padahal rumusnya kan kita milik Allah dan akan kembali kepada Allah, bukan kembali ke surga. Dan kurang lebih berikut ini respon jawaban yang Mbah Nun tawarkan. Menurut Mbah Nun, NU itu adalah cara Mbah Hashim memandang Islam, dan itu tidak salah. Muhammadiyah juga itu cara Mbah Dahlan memandang Islam, dan itu juga sah-sah saja, tidak salah. Begitupun seterusnya. Jadi, ibaratnya Islam itu ke apa? Ada yang berfokus kepada santannya, ada yang berfokus kepada batoknya, ada yang berfokus kepada serabutnya. Dan menurut Mbah Nun, jika ditanya, maka beliau adalah kelapa. Jadi intinya, Mbah Nun itu Islam, dan beliau menemani siapapun saja, rahmat bagi semuanya. Jadi tidak usah saling menyalahkan, dan sesama murid tidak usah saling memberi rapot, tapi saling mendoakan dan berhusnudzon saja. Semoga asalkan niatnya baik, maka apapun istihadnya, semoga Allah menerima kita semua. Jadi yang dilihat itu perilakunya, jangan dilihat identitasnya. Selanjutnya, mengenai surga, Mbah Nun setuju kepada penanya. Daripada kita mengharap surga, mending kita mengharap ridho Allah saja. Karena surga itu milik Allah. Dan jika kita mendapat ridho Allah, maka surga sudah otomatis. Tapi menurut Mbah Nun, kalau toh ada yang memang mengharap surga juga tidak apa-apa, tidak salah juga. Karena Allah juga mengungkapkan dalam Al-Quran bahwa memang tidak sama antara penghuni surga dan neraka. Penghuni surga adalah orang yang beruntung. Jadi tidak apa orang mengharap surga, karena Allah juga tidak kejam-kejam amat. Contohnya, Sayyidina Bilal itu ketika azan tidak bisa membaca shin, bisanya sin. Tapi tidak masalah bagi Rasulullah, karena yang penting niat dan perilakunya baik. Kemudian poin yang terakhir, Mbah Nun berpesan kepada seluruh penanya dan para jamaah untuk berpikir substansial, jangan hanya berpikir instrumental. Oke dulur-dulur, sampai di sini dulu ya ulasan atau pointernya. Sebenarnya masih ada begitu banyak hal yang dapat kita pelajari bersama dari kutipan Sinau Bareng pada video ini. Ulasan, pointer atau rangkuman yang kami ungkapkan itu hanya sedikit gambaran saja. Dan semua yang kami ungkapkan itu bukanlah sebuah kebenaran, hanya saja semoga dapat sedikit menambah referensi. Mohon maaf atas semua kelemahan sudut pandang kami. Matur suwun dan sehat selalu saudaraku. Wassalamualaikum.